Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang segar ini kita masih mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia. Alhamdulillah. Salawat salamnya Allah yang setepat-tepatnya, yang seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya, semoga tetap tercurah melimpah kemampuan junjungan kita Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta para pengikut beliau sekalian. Para jamaah sekalian, sebelum kita kaji lanjutan dari tafsir surat Yasin, mari kita tawasul dulu pada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, para ahbab, para awliya dan awliya akhir, khususnya muallif kitab tafsir surat Yasin, Syekh Hamami Zada. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sampai kiamat. Kiamat itu kiamat. Juga guru-guru kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara masih ada maupun yang sudah tiada, yang masih ada, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan tambahan iman. Yang sudah tiada, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa ba'duhum, sebagian mufassir, mustaqarru syamsi utawi kang dikarepaken kalimat mustaqarru syamsi iku yakumu ono apa mustaqarru syamsi fil qiyamati, tetep ing dalem dina kiamat. Li'annahu karena satu huni mustaqarru syamsi iku hina takumul qiyamati, arekalani wis manjing apa kiamat. Tapi tetap apa asyamsu srengenge fi makanin ing dalam tempat. Jadi sebagian ulama tafsir menafsiri yang dimaksud mustaqarru syamsi adalah keadaan pada hari kiamat. Karena sesungguhnya pada hari kiamat itu tapasyams, matahari itu tetap. Apa yang tetap? Ada lanjutannya, tetap tempatnya, ada di satu tempat. Matahari ya.
wa yadhabulan ilang apa nuruha cahayani syams fatabqa maka tetep apa asyams bila nurin kelawan tanpa nur, tanpa cahaya. Jadi matahari pada hari kiamat itu cahayanya hilang. Kan sekarang kan bersinar ya, sinarnya itu hilang. Subhanallah, sinarnya hilang, maka matahari itu tetap tanpa cahaya. Ya tapi ada, cuma cahayanya hilang. Kama kaya hadis ruyakan dan riwayatkan apa hadis an Abi Dzarrin saking sahabat Sayyidina Abu Dzarrin radhiyallahu taala annahu sakuhuni sahabat Abu Dzarrin iku kala dawuh sapa Abu Dzarrin kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ana ing siji dina hina ari kalami gharbati syamsu gurub suruh melepuh apa srengenge melepuh berarti melepuhnya kemana? Ya ke barat. Ya Abu Dzarrin ri Abu Dzar atadri ruwasira aina tadhabu apa ya ruwasira aina tadhabu nangendi lumone apa syamsu srengenge. Jadi suatu saat ketika matahari itu terbenam, Rasulullah tanya kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, tahukah kamu kemana perginya matahari? Rasulullah tanya kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Terus Abu Dzar jawab, qultu ngucap sapa ingsun, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lam. Luwih ngawuri, luwih ngutani. Kata Abu Dzar, saya tanya kemana perginya matahari setelah terbenam? Abu Dzar jawab, Allah dan utusannya yang lebih tahu kemana perginya. Abu Dzar nggak tahu kan? Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzarrin, hei Abu Dzar, annaha sa'tamani asy-syams, sesungguhnya matahari kata Kanjeng Nabi iku taghrubu melepuh apa srengenge apa asyams terbenam sudah wa tadhabulan lungu apa asyams tahtal arsy ono ing ngisore aras. Jadi matahari itu masuk itu ke bawah aras, di bawah aras berarti ya di atas langit karena aras itu berada di atasnya langit. Batas ta'dinu moko ngizini sapa Allah ing syams. Setelah masuk bawah aras itu Allah mengizinkan apa? Antas juga ing yen to sujud apa asyams lillahi taala maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah matahari itu masuk di bawah aras, biasa matahari itu minta izin pada Allah untuk bersujud. Jadi matahari tidak sujud kepada Allah SWT. Tiap hari matahari itu sujud pada Allah setelah masuk. Terus bagaimana? Fayatan moko ngidini sapa Allah laha maring syams. Karena minta izin untuk sujud tiap hari itu maka diizini oleh Allah. Iya sih. Sujud pada Allah SWT. Summa muko kari-kari itu kemudian tasta'dinu ngizini sapa Allah ing asyams. Oh, minta izin
Dan setelah sujud matahari minta izin lagi kepada Allah. Minta izin apa? Allah tatla'u ing yanto ora terbit, ora muncul ila dunya marang dunya. Lama ra'at arekalane ningali opo asyams minal ma'asi saking akeh maksiat wal munkarat lan akeh munkarat. Wala yudanu moko orang izini sapa Allah laha ing syams. Yuqalu ta'u sapa Allah laha ing syams irji'i bali osiro asyams min haitsu tatlai saking sekirane biasane muncul sira. Fatatlau muka muncul terbit apa asyams mim masyriqiha saking arah wetane asyams. Validalika muka kaya mengkono kang tinutur qaulus kaya qauluhu ta'ala kaya dawuhe Allah Ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi sebagian tafsir itu menafsiri ayat mustaqarrin ini bahwasanya setiap hari matahari itu minta izin pada Allah untuk sujud. Kalau kita kan tidak minta izin saya sujud terus setiap hari ya. Ya kalau diizinkan Allah sujud, kalau tidak ya enggak. Jadi setelah sujud matahari itu minta izin lagi pada Allah. Minta izin apa? Untuk tidak lagi terbit. Saya sudah kaya Allah terbit karena banyak kemaksiatan. Jadi melihat manusia yang bermaksiat pada Allah itu matahari terketan. Banyaknya maksiat, banyaknya munkarat. Minta izin pada Allah untuk tidak terbit lagi sudah. Percuma saya terbit setelah terang nyatanya digunakan bukan untuk bersyukur pada Allah, digunakan untuk maksiat. Kata matahari begitu. Jadi saya wakai Allah untuk terbit. Tapi Allah tidak mengizinkan. Jangan irji'i balik okon terbit mana teko wetan. Karena matahari itu taat pada Allah, maka sekalipun maksiat merajalela, matahari tetap terbit dari timur. Ya. Jadi ini supaya jadi pelajaran bagi kita bahwasanya makhluknya Allah yang namanya matahari tidak suka kalau kita berbuat maksiat kepada Allah. Bahkan ngancam untuk tidak terbit lagi. Cuma karena tidak diizinkan oleh Allah, kamu tetap terbit saja. Jarno sama menjadi diri susu. Akhirnya matahari tetap terbit. Ya terbitnya tetap dari mana? Ya dari timur. Wa ala hadza tariqi lagi ngatasi ikilah dalan asyamsu utawi srengenge iku tatla'u muncul apa srengenge wa taghrubu lan huruf apa srengenge huruf itu ya tenggelam terbenam maksudnya tenggelam ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Jadi matahari itu tetap taat pada Allah sampai hari kiamat tetap terbit. Ya. Terusannya adalah fa amma idza kana moko arekalane moko anapun arekalane wis ana apa waktu kiamati waktu ni kiamat ai qariban wis parah. Tapi ketika sudah kiamat sudah hampir. Nah, gitulah. Hampir. Qaribannya hampir. Qarib hampir terjadi kiamat. Ya apa sudah hampir kiamat? Wa dhaharan pertelo jelas apa al-fisqa, apa al-fisqu kemaksiatan
pembangkangan. Fusuk itu maksiat. Sudah jelas betul. Wal fujurulan jelas apa perbuatan dosa. Fujur itu perbuatan dosa. Wa kasratul ma'asi lan akeh maksiat. Wal dzunublan al-fisqi ini al-fisqi. Jadi banyak maksiatan wal fujuri zuharul fujur maksudnya baunya wawat wal fujuri lan akeh wong gawe dosa wa kasratul ma'asi lan akeh wong kang maksiat marang Allah wal dzunubi lan akeh dosa-dosa sing dilakoni alal ardi ngatasi bumi wa rafa'an lan wis ora tinggo al amru bil ma'rufi amar ma'ruf amar ma'ruf sudah tidak diperhatikan. Jadi orang yang ceramah itu biasanya sudah tidak diperhatikan lagi isinya, hanya sudah banyak sekarang ya. Kalau ditanya, yo apa ceramah ini? Lucu. Jadi bukan untuk menambah takut pada Allah, lucunya jadi lucu banget loh. Jadi lucu. Bukan ya alhamdulillah bagus caranya untuk menuntut orang supaya takut pada Allah, bagus kan begitu. Api lucu sehingga sekarang banyak lawan-lawan jadi kiai. Jadi kalau ingin ramai pengajian undang suku, undang siapa lagi itu ya ada buat proyek itu laris kan? Ya, jadi sudah bukan pada Allah ceramah itu. Jadi yang dinilai adalah ya apa ceramah itu lucu. Ini sudah hampir ya. Wan nahi 'anil munkari lan nahi munkar, dilarang untuk tidak berbuat kemungkaran, berbuat dosa. Mereka tidak kubris, tetap saja. Ya yang tahlilan di Ladang Serang pakai tahlilan malam, tahlilan itu ya. Ya berbuat dosa lah kumpul-kumpul di sana. Karena di sana itu udah ada penerima. Ono wong liwat, le ayu apa? Elek yo apa? Podo rapai. Lah yo apa kabeh? Kadang sih ya ada dosanya. Digoreng sing tengah itu le apa? Ayu. Cuma saya si kiri diber. Ya ono anak yang ayu ya. Jadi berbuat dosa terus. Jadi subhanallah. Makanya jelek-jeleknya orang itu yang ada di pinggir jalan yang tujuannya untuk merasanya wong liwat. Ono wong liwat dhuwur, pokoknya jaga istri. Ono wong liwat ndek, semampai. Apa semeter tak sampai. Ya Allah. Jadi ais digawe fujur. Nah, seperti itu bagaimana? Wadu infaklan dan lemahkan dihabisakan opo ahkam syariati, hukum-hukum syariat sudah tidak digubris lagi hukum syariat. Ini haram. Wong dolek sing haram ayam kok. Omongannya dolek sing. Nah ini jawabannya nggak bisa sekali. Fafidalika muko ikut tetap tinggal membunuh kang tinutur yang sebutkan tadi itu. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak digubris, terus perbuatan maksiat jalan terus, maka fafidalika zaman muko ing dalam iku zaman tasjudu sujud opo asyamsu sernini tahta arsy ono ing ngisore aras. Nah, kalau sudah begitu sudah merajalelanya kemaksiatan dan dosa, matahari langsung sujud, tidak izin lagi sujud pada Allah di bawah aras. Miqdar lailin
Migdarul lailin ing sekirane antarane sak wengi. Jadi matahari sujud itu satu malam. Ya, karena malam kan tidak muncul matahari kan. Nah, jadi semalam itu digunakan oleh matahari untuk bersujud kepada Allah. Seperti bagaimana? Fala yu'danu muka orang izini sapa Allah laha ini setelah sujud matahari karena sudah kerusakan merajalela, maka Allah SWT tidak mengizinkan kepada matahari ini, tidak mengizinkan apa? Tidak mengizinkan antatlu'a ingento muncul. Jadi orang lain tidak tahu kalau matahari tidak muncul, bulan tidak muncul, itu dikira masih enak saja tidur. Nah, yang tahu hanya orang yang biasa tahajud. Karena tahajud ini kan malam ya sholat, ya zikir, ya baca sholawat, ya istighfar. Nah ini orang tahajud yang mengetahui matahari tidak muncul 3 hari, yang tahu orang-orang yang ahli tahajud. Makanya ini saya mustasna biillah ini illal mutahajjidun gitu sih. Ini la ya'rifuhul mutahajjidun. Berarti tidak tahu orang tahajud salah. Yang mereka tidak tahu semua kecuali orang-orang yang biasa sholat tahajud. Ini yang mengetahui. Fa idza aiqadu muko arakalane tangi bungu ya. Sapa al-tahajjiduna min naumihim saking turuni mutahajjidun. Kamu muka podo jumeneng untuk sholat maksudnya. Sapa al-tahajjiduna ila ada ibadati maring nekani ngelakoni ibadah-ibadah wa ta'ala berapa taat wa dzikrilan dzikir wal auradilan pira-pira aurat misalnya biasa tiap malam istighfar 100 salawat 100, nah itu namanya aurat. Wirdani auradun ya, wirid itu dzikir pada Allah. Wirdani hanya 2 kali wirid, tapi auradun itu zikir yang banyak pada Allah. Makanya kata Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kamu pada Allah yang banyak sehingga orang yang ahli tahajud itu malam itu kayak pendek. Karena digunakan untuk ya sholat, ya wirid, ya baca Quran. Seperti bagaimana Fatulutil kailati moko dawani telung wengi mau, karena 3 malam sudah tidak muncul kan, bulan tidak muncul, matahari tidak muncul, 3 hari 3 malam. Nah ini benar nih, la ya'rifuhu ilal mutahajjidun. Kenapa? Karena orang-orang yang tahajud itu setelah bangun malam dia sholat, dia dzikir dan wirid-wirid yang lain. Wadhaifu ibadatihim lan wirid-wirid yang tetap. Wadhifah itu wirid tetap. Jadi orang yang ikut thariqah biasanya ya, yang ahli tasawuf itu ada istilahnya wirid khusus, wirid wajib, namanya wadhifah. Kalau thariqah Tijani misalnya wadifahnya selain hailalah itu ada istilahnya sholawat fasih. Terus ada thariqah Sadiriyah itu selain hailalah juga wirid Ismul A'zam, ada wirid hu Allah maksudnya. Jadi orang yang ahli thariqah itu hunya bukan siapa-siapa, hu Allah, hu ya Allah, ya ingatnya kepada Allah terus. Makanya orang-orang yang ahli thariqah biasanya sekalipun sudah rohnya lepas dari jasadnya, jantungnya masih tetap zikir. Jantungnya masih tetap zikir. Ya itu hanya orang-orang soleh yang biasa banyak zikir lah.
Salah. Jauh. Perbanyak pikir kata. Jadi bagaimana? Kama yaf'aluna kulla lailatin kaya kelakuane orang wong-wong kang mutahajjidun saben wengi. Falam yatra muka ora muncul apa al-fajr fajar. Jadi setelah wirid lama orang tahajudnya, setelah sholat macam-macam, kok muncul ini fajar ini, fajar sotik, kok nak subuh-subuh, ya panjangnya belum dino, 3 hari lama, tapi tetap wirid ini orang tahajud ini. Bagaimana? Akhirnya orang-orang ahli tahajud semuanya wanadaru lan ningali metu wih kodak subuh ya nadaru lan ningali sapa tajidun ilan nujumi maring lintang-lintang wal kawakibilan lintang. Jadi iya iki masih ana bintang ini katanya. Padahal wis iki telung dino wis wirid. Nah, terus bagaimana nyangkanya? Wa ya'al munajidun ala haliha utawi an-nujum wal kawakib bintang gemintang itu ala haliha tetap ono ing panggene bintang, tapi kok tetap ing bintang ini. Jadi bulan yada muncul, matahari atau fajar terbit yada terbit fadhamu moko nyono sopal tajidun anna saat temani kita fakdanan waktu kekurangan waktu au noksona kurang kita ini min wadhaifina saking dikir-dikir mirip kita minantona saking taat marang Allah summa tatahadu muka kari-kari teman-teman mujahadah fitoati yang dalam taat-taat wa dikiran dikir wal awratan wirid. Akhirnya kata orang tahajudun ini, oh berarti kita kurang ramah. Parahnya celung dino ya, terus wirid, koda terbit fajar, mungkin kurang waktu, gitu lah. Gitu orang kali mikir memang bukan koda yo, tak turu enggak. Jadi tetap menunggu tulu il-fajar. Orang yang ahli tahajud itu tetap yang melakukan sholat yang mungkin kurang suwe ya omong itu belum dino. Akhirnya bagaimana? Setelah begitu semua tahajud dia ijtihad lagi, artinya ijtihad itu sungguh-sungguh. Maka kata Imam Ghazali al-mujahadatu miftahul hidayati la miftah laha siwa. Mujahadah itu adalah merupakan kunci daripada hidayah. Orang sungguh-sungguh pasti akan dapat hidayah. Ini sungguh-sungguh lagi, ini sholat, lagi zikir, lagi baca Quran, ditambahi lagi. Cuma fajar tetap tidak muncul. Setelah begitu bagaimana? Wa khafu lan wedi sapa tahajud. Enggak taunya selama wirid takut min hadhil alamati saking ikilah tondo wa aikinu lan yakin sapa tahajud anna hadhihi satuhuni ikilah alamat min alamatil kiamati saking tondo-tondone kiamat. Jadi akhirnya setelah lama mereka sepakat. Kan sama-sama keluar mereka orang ahli tahajud. Oh kalau begitu ini sudah dekatnya. Takut mereka sama takut pada Allah SWT. Terus bagaimana? Fa'akhbaro moko ngabaraken sapa ba'duhum sebagiane mutahajjidun baton ing liyane. Wajtama ulan padha kumpul sapa mutahajjidun fil masajid ing dalem masjid.
Jadi orang-orang yang tahajud itu sepakat. Iya, mungkin ini sudah dekat kiamat. Ayo kita kumpul ke masjid. Jadi awalnya dari rumah ke rumah ya, itu terus pada berangkat. Misalnya ke sini ke Al-Arif ini, berangkat ke masjid. Ayo sok foto nangis dengan Allah, foto tobat dengan Allah. Jadi mereka sama berangkat ke masjid. Bagaimana? Ya tadarruuna foto DP sopong tajidun ilallahi maring Allah SWT. Wa yabkauna lan foto nangis sopong tajidun, ya nangis di masjid juga. Min khasyatillahi saking wedine maring Allah. Wa min tilka taifah lan saking ikilah taifah kelompok-kelompok. Jadi orang ahli tahajud itu berkelompok, di sana ada kelompok tahajud. Yujadu tentemu apa al-taifah fi kulli biladin ing dalam saben-saben panggonan, saben negara. Jadi ada taifah ini ada setiap tempat. Orang ahli tahajud ini keluar di tempat-tempat yang ini ada. Cuma walakin lahum akan tetapi nih al-taifah iku qalilun, sedikit. Jadi tidak banyak. Orang ahli tahajud kan tidak banyak. Cuma setiap tempat ada gitu. Misalnya di Jerman ini ada, di Bangalore ada, di Wanwasi ada. Ada kelompok-kelompok orang ahli tahajud. Cuma sedikit. Jumlahnya sedikit. Kalau dibanding orang yang turun. Kalau turun dong, sehingga masjid ini, masya Allah, atau ini jauh-jauh, bukan jauhnya Pak Haji Mutian sini. Nah, Pak Malik ini dari Kademangan, tulis itu dari Bangalore. Pak Ismail dari Meranggon, Mutian dari Bentar. Jadi kelompok-kelompok no, tapi tipis, gitu kan? Ya, maksudnya mau Kademangan ya Pak Dok. Jadi ada kelompok-kelompok tapi qalilun, sedikit. Terus bagaimana? Wa bainan nasi lan utawi antarané manusa iku dzalilun inu fakirun butuh. Li'tibarin ya tadarrumuna ila Allah wa yaqawna musatillah. Oh iya, ini benar sudah. Jadi di antara manusia itu sudah yang banyak orang yang hina di hadapan Allah. Fakirun, bukan fakir dan punya harta. Mereka yang butuh pada pertolongan Allah. Cuma seperti orang tidak butuh. Ya dia butuh pengampunan tapi tidak mohon ampun, gitu ya. Apa namanya? Mereka itu cuek istilahnya sekarang. Cuek, padahal sudah matahari sudah tidak muncul sudah 3 hari. Mereka cuek aja. Cueknya apa? Ya mereka tetap lari selimut itu. Nggak ngerasa. Cuma yang ngerasa yang ahli tahajud tadi. Sudah pada berangkat masjid, tadarruk, mohon pada Allah, berdiri-diri. Yang dimohonkan juga alam supaya tetap normal. Makanya yang menjaga alam semesta ini bukan tentara, orang yang ahli tahajud. Itu yang membuat dunianya masih tidak digulung oleh Allah. Itu orang-orang yang ahli tahajud. Makanya disebut orang ahli tahajud itu penjaga gawang. Orang yang penjaga gawang supaya tidak kebobolan. Kebobolan apa? Orang kiamat. Ini butuh kita tuh. Makanya orang-orang ahli tahajud ojo dimusuhi. Itu yang menjadi penjaga gawang ya. Al-Mutahajjidun. Ini masih banyak ini. Cukup saja ya, sudah berapa menit. Bisa kita lanjutkan minggu depan dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bertahajud ya malam. Karena tahajud itu kalau saya membangunkan istri, ayo kuburani tiga listrik. Karena tidak ada listrik masuk kubur ya. Ayo kuburani. Tidak pernah saya sholat. Ya ayo kuburan ini.
kayak lampunya adanya itu baru. Jadi kalau nggak begitu, ya mudah-mudahan